Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menjaga kita di atas nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat sehat. Ini adalah bentuk nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas nikmat waktu luang, dan ini juga merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai dengan dua nikmat ini. Dan mungkin sering kita dengar hadisnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesehatan, hanya sedikit dari para hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika sehat, mereka jarang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, mereka jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun giliran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sakit, baru mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat ini yang sangat banyak manusia itu lalai dengannya. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalaikan dari nikmat-nikmat tersebut. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kita manfaatkan dengan baik. Karena orang yang mendapatkan pahala niat, ya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, dalam hadis, orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala niat itu ketika mereka senantiasa membiasakan suatu amalan, senantiasa membiasakan suatu amalan. Contoh misalkan, kita senantiasa membiasakan diri kita untuk sholat berjemaah di masjid, yang pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul mar'i, ya, jamaatan, sholatnya seseorang secara berjemaah di masjid, dia mendapatkan 27 derajat pahala. Nah, ketika dia senantiasa membiasakan dirinya untuk senantiasa melaksanakan sholat berjemaah di masjid, qadarullah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sakit, sehingga dia tidak bisa berjalan ke masjid, tapi dia ingin seperti kebiasaannya. Maka pada saat ini kata para ulama, pahala apa yang dia niatkan tersebut, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan. Namun sebaliknya, dia nggak pernah ke masjid dalam masa sehatnya, dalam masa waktu luangnya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah melakukan ketaatan, tiba-tiba Allah uji dia dengan sakit. Pada saat itu dia pengen mendekatkan diri sama Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah nih, saya pengen ke masjid, tapi bagaimana kondisi saya sekarang sudah tidak bisa berjalan misalkan. Walaupun dia niat 1000 kali pada saat itu tidak bermanfaat baginya. Karena kenapa? Karena dia tidak membiasakan dirinya untuk beribadah sebelumnya.
Maka ini diantara bedanya orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan di hadapan Allah, kemudian seketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan sakit, dengan apapun ujian tersebut, sehingga menghalangi mereka untuk datang ke masjid melakukan ibadah, maka mereka akan tetap mendapatkan pahala dari atas yang mereka niatkan. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan mengistiqomahkan kita di atas ketaatan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ntar malam ya, pergantian tahun. Ya. Jadi karena sebentar lagi kita akan melaksanakan atau akan memasuki tahun baru. Jadi ada pembahasan khusus dari para ulama tentang masalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada pergantian tahun. Ya. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada pergantian tahun, dan ini terjadi setiap tahunnya. Ya. Jadi ada beberapa kemungkaran yang perlu kita ketahui. Ternyata dalam malam pergantian tahun itu sangat banyak sekali kemungkarannya, yang harus kita jaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mengandung kemungkaran tersebut. Ya. Kemungkaran yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari segi sejarahnya, ya, atau dilihat dari segi lahirnya perayaan tahun baru ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitabnya orang-orang kafir, ya. Mereka ternyata menjadikan sebuah perayaan itu berdasarkan hari peringatan dewa mereka, hari peringatan dewa. Dan ini kita baca dalam beberapa sumber, ternyata semuanya sama. Jadi ada dewa yang mereka sebut dengan nama Janus, ya mungkin para jemaah juga sudah tahu tentang hal itu, yang memiliki wajah dua, dari depan satu, dari belakang satu, yang filosofinya dewa yang mereka anggap tersebut adalah muka yang di depan itu adalah tatapan untuk masa depan, kemudian wajah yang dari arah belakang itu tatapan untuk masa lalu, sehingga filosofinya ketika mereka memperingati hari tersebut adalah penghubung masa depan dan penghubung masa lalu, sehingga mereka membuat perayaan khusus, ya, membuat peringatan khusus untuk dewa mereka, sehingga ketika mereka merayakannya, filosofinya ketika merayakan tersebut adalah peringatan untuk masa depan dan peringatan untuk masa lalu. Karena detik-detik yang mereka tunggu pergantian tahun itu adalah perubahan dari masa lalu ke masa depan. Padahal dalam syariat Islam, jemaah yang dimuliakan Allah, hari itu semuanya sama, malam sama, siang sama. Yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memanfaatkan hari tersebut. Karena detik demi detiknya kita akan menuju kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum, kata Allah Subhanahu wa taala, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada seorang pun yang bisa memajukan, tidak akan ada seorang pun yang bisa memundurkannya. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka. Mereka menganggap pergantian tahun itu adalah suatu yang luar biasa, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Padahal kita sebagai orang yang beriman menganggap semua hari itu adalah hari di mana kita menanam amal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita tanggung semua akibatnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengetahui tentang adanya perayaan-perayaan tersebut, ya, perayaan yang sangat banyak terjadi di masa jahiliyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati para sahabatnya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang menyerupai mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan yang khusus bagi mereka, maka dia termasuk daripada golongan orang tersebut. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan dari golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyerupai kaum selain daripada yang kami ajarkan. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Dan larangan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan khusus untuk larangan pada sahabat saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu larangan, maka itu berlaku untuk seluruh umatnya. Jadi jangan sampai juga ada orang yang beranggapan misalnya, itu kan larangan untuk sahabat dulu. Enggak. Ini adalah larangan untuk kita semua. Ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam, maka kita telah melanggar daripada syariat tersebut. Ketika kita melanggar larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga masuk dalam kategori pelarangan tersebut. Jadi tidak hanya khusus untuk sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas kepada para sahabatnya, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk daripada kaum tersebut. Dan para ulama menjelaskan makna man tashabbaha biqaumin, yaitu menyerupai suatu kaum di sini adalah menyerupai perayaan khusus bagi mereka, kebiasaan khusus bagi mereka, dan juga apa-apa yang khusus bagi mereka itu termasuk hal-hal yang tidak boleh diserupakan. Setiap hal yang identik dengan mereka maka tidak boleh diserupakan. Contoh misalnya ketika kemarin perayaan Natal, berapa banyak kaum muslimin yang ikut pakai pakaian Natal? Berapa banyak jemaah? Dan mereka nggak tahu tentang ilmunya. Yang penting kata mereka toleransi. Yang penting kata mereka kita saling menghargai. Saling menghargai tetapi tidak memperhatikan batasan-batasan syariat. Maka ini perlunya kita mempelajari ilmu agama yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan. Jadi kadang sebagian orang menganggap, saya ini kan enggak wajib mempelajari agama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala wajib bagi setiap muslim. Subhanallah. Bukan hanya khusus untuk ustadz, ya. Jadi kalau lafaznya thalabul ilmi faridatun ala kulli ustadzin itu baru khusus untuk ustadz. Tapi ini semua ala kulli muslim, setiap muslim dan muslimah wajib dia mempelajari ilmu, wajib dia membentengi dirinya. Walaupun bukan untuk didakwakan ilmu tersebut, minimal bermanfaat bagi dia. Bagaimana cara dia menjaga dirinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, bagaimana bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menjaga dirinya dari hal itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Bagaimana cara diri kita menjaga, atau bagaimana cara menjaga diri kita dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan belajar. Apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang Allah perintahkan, boleh enggak saya begini, boleh enggak saya begitu, itu semua wajib dipelajari jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingati orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang menjelaskan tentang itu, kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya. Dan di sini dikiaskan dengan yang lain, bukan hanya untuk suatu pembicaraan,
perbuatan, amalan yang kita kerjakan wajib didasari dengan ilmu. Apa kata Allah? Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata, telinga, mulut, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Ibadah salat yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak salatnya nih? Kemudian amalan-amalan yang lainnya, semua bentuk kebaikan yang kita lakukan tentu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati apa? As-shalah. Amalan yang paling pertama akan dihisab, baik buruknya salat tersebut nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita wajib mempelajari ilmu agama supaya amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya amalan itu diterima? Ada dua. Apa itu? Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus terkumpul dua syarat ini. Jadi walaupun banyak amal kebaikan yang kita lakukan namun tidak didasari dengan sunnah, maka ini juga akan menjadi kerugian nanti kita di akhirat. Amilatun nasibah, amalan yang tidak berguna. Ya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, supaya diri kita bisa menjaga dari hal-hal tersebut. Ini kemungkaran yang pertama. Jadi dilihat dari sejarahnya, ini adalah bukan bagian dari kebudayaan Islam, bukan bagian dari kebiasaan orang-orang Islam. Maka jangan sampai ada sebagian misalnya anak-anak muda yang semangat, wah ini kan budaya kita. Bukan. Dilihat dari sejarahnya, ini adalah warisan yang diturunkan oleh orang-orang Romawi, yang pada saat itu Nabi SAW sudah mewanti-wanti kepada para sahabatnya, ya, jangan sampai kalian menyerupai mereka. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran yang kedua, merayakan tahun baru berarti membuat hari raya baru yang tidak ditetapkan dalam syariat. Merayakan, ikut saja merayakan ini, ya, ikut merayakan tahun baru berarti kita sudah membenarkan adanya hari raya selain daripada yang ditetapkan dalam syariat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Dulu di masa jahiliyah, kata Anas bin Malik, kita punya dua hari raya, ya, di mana kita bermain bersenang-senang di dalamnya. Dan para ulama menjelaskan dua hari raya ini tidak ada sama sekali identik dengan penyembahan, tidak ada. Hanya sekedar bersenang-senang, makan-makan. Itu dua hari raya pada masa jahiliyah, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dua hari raya tersebut adalah hari raya Nairuz dan Mihrajan. Dua hari raya Nairuz dan Mihrajan ini tidak ada sama sekali acara penyembahan apa-apa. Tidak identik dengan ibadah, tidak identik dengan penyembahan, enggak ada. Kalau dulu kan orang-orang jahiliyah mereka menyembah patung. Tapi ini enggak ada. Dua hari raya ini mereka khususkan untuk bermain-main, bersenang-senang, makan-makan dan lain sebagainya. Sehingga ketika Anas bin Malik mengatakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dulu di masa jahiliyah kami dua hari raya kami bermain di dalamnya, makan-makan di dalamnya. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Dan sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengganti hari tersebut dengan hari yang lebih baik. Kalian bermain di dalamnya. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari tersebut. Yang dulu kalian mengkhususkan dua hari tersebut, sekarang Allah ganti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah asal mulanya datangnya dua hari tersebut. Tetapi yang jadi pembahasannya adalah dua hari ini walaupun tidak terdapat
penyembahan di dalamnya, tidak terdapat ritual-ritual khusus di dalamnya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Karena kenapa? Dikhawatirkan nanti umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan 2 hari yang sebelumnya tersebut. Yang 2 hari yang sebelumnya tersebut saja dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan kekhususan orang Nasrani, kekhususan orang-orang Romawi yang mereka terdapat penyembahan di dalamnya, terdapat kemungkaran di dalamnya, terdapat ritual khusus di dalamnya. Tentu ini lebih diharamkan lagi. Ya. Jadi 2 hari yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu sebagai pengganti yang dulunya mereka khususkan untuk bermain. Tidak ada penyembahan khusus. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau itu berlanjut, karena dikhawatirkan masuk dalam menyerupai. Sampai segitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur Islam ini supaya tidak menyerupai suatu kaum. Kita tahu bagaimana syariat azan itu awalnya terjadi. Sebelum datangnya syariat azan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh beberapa para sahabat, ini bagaimana nih cara manggil orang yang sholat. Ada yang mengusulkan kepada mereka, wahai Rasulullah, pakai lonceng aja. Kata Rasulullah, lonceng itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya. Kalau mereka lagi manggil jemaatnya pakai lonceng. Kemudian datang lagi salah seorang sahabat, kalau begitu pakai trompet aja wahai Rasulullah. Trompet itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, enggak mau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada saat itu mungkin bagi mereka melakukan, karena belum ada syariat azan. Belum ada itu syariat untuk manggil orang dengan lafaz khusus azan tersebut. Dan Nabi ditawarkan kepada mereka untuk memanggil sholat itu dengan lonceng, dengan trompet, enggak mau. Padahal mungkin saja untuk dilakukan. Tapi saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dirinya supaya tidak melakukan tasyabbuh, menyerupai suatu kaum. Maka dalam diri seorang muslim wajib dia memiliki izzah, cemburu terhadap agama. Jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjaga dirinya, kita tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengaku umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mengaku hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Rasul, tentunya kita lebih utama dalam mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai segitunya nggak mau, padahal mungkin saja untuk dilakukan. Kemudian tentang terjadinya puasa Asyura, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di tanggal berapa? Tanggal 9. Kemudian datang salah seorang sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang Yahudi juga puasa pada tanggal 9 tersebut. Kalau begitu saya tambah puasanya di di tanggal 10-nya. Ya. Sehingga membedakan mereka dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membiasakan dirinya sehingga menyerupai daripada suatu ajaran tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cemburu dengan agama ini. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib dalam diri kita memiliki sifat cemburu, karena ini merupakan bagian daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat kemungkaran yang ketiga, mengikuti perayaan mereka, termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Berarti kalau kita mengikuti atau ingin mensukseskan atau sekedar hiburan saja atau sekedar memeriahkan saja, ini termasuk menampakkan loyal dan menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, sebagai toladan, sebagai teman setia.
Jelas Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang selain daripada orang-orang yang beragama Islam, selain daripada orang-orang yang beriman dijadikan sebagai pemimpin, teladan, kemudian teman setia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan rasa cinta kepada mereka, loyal kepada mereka. Ya. Jadi udah menjadikan mereka sebagai contoh, menjadikan mereka sebagai teladan, dia loyal lagi kepada mereka, berikan rasa cintanya, jadikan panutan, jadikan idola dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka itu telah telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka itu hakikatnya orang-orang yang telah kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bagaimana mungkin hati seorang mukmin yang beriman kepada Allah, hati seorang mukmin yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai contoh, menjadikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tauladan. Tidak mungkin, itu hatinya seorang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jangan pernah jadikan musuhku, kata Allah. Siapa musuh Allah? Orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin seorang yang beriman menjadikan orang yang tidak beriman sebagai teladan? Lihat anak-anak kita sekarang, siapa idolanya? K-pop. Siapa idolanya? Orang-orang kafir. Siapa idolanya? Subhanallah. Mereka semua telah mengidolakan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada mereka anak-anak kita sekarang, siapa nama lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mereka tahu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya enggak tahu dia. Siapa nama ibunya? Enggak tahu. Siapa nama ayahnya? Enggak tahu. Siapa nama kakeknya? Enggak tahu. Tapi giliran ditanya siapa idolamu, ini lahir dari sini, besar dari sini, kecilnya sampai dengan riwayatnya itu dihafal semua sama mereka. Ini menunjukkan apa? Mereka jauh daripada ajaran Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Mumtahanah ayat pertama ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh memberikan loyal kepada mereka. Dan ini harus didakwahkan, disampaikan kepada anak cucu kita supaya kenapa? Mereka terlindungi dari yang namanya tasyabbuh, menyerupai. Bahkan ini sudah memberikan loyal yang begitu luar biasa, memberikan cinta yang begitu luar biasa. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah. Dan dalam surat Mumtahanah ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan rasa cinta, rasa hormat kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah orang yang kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Ya. Maka saya salut dengan keluarga yang mampu memahamkan anak-anak mereka dengan sirah nabawi, dengan kisahnya para heroik, ya. Umar, Utsman, ya, Abu Bakar, Ali, mengkisahkan tentang mereka, tentang kisah-kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka menyebarluaskan Islam. Subhanallah. Ada juga keluarga yang lebih memahamkan anak-anaknya dengan sejarah orang-orang non-muslim, ya. Maka ketika kita memahamkan anak-anak kita dengan sejarahnya para sahabat, sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membentuk karakter mereka sebenarnya. Membentuk karakter mereka. Ya. Karena saya sangat miris jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idolanya zaman sekarang itu adalah idolanya orang-orang kafir. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi anak-anak kita dari hal-hal tersebut. Kemudian kemungkaran yang keempat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perayaan atau mengikuti perayaan tahun baru tersebut. Dan ini kemungkaran yang paling banyak terjadi adalah melakukan atau akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar.
ikut merayakan tahun baru, dia ikut merayakan saja sudah berdosa karena dosanya apa? Tasyabbuh. Dan nanti akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Di antara kemaksiatan tersebut adalah yang pertama, dia bergadang tanpa adanya sebab. Ini sudah melakukan kemaksiatan. Dia melakukan bergadang yang tanpa sebab syar'i. Ini sudah termasuk dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk senantiasa tidur di awal waktu. Kata Rasul SAW, ya, kana yanamu awwalul lail wa yaqumu akhiruhu fayusalli. Di antara sunnah Nabi SAW adalah Nabi tidur di awal waktu sehingga nanti dia bisa bangun di akhir waktu untuk sholat. Ini sunnahnya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan kana yukrahu an-naum qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Nabi SAW memakruhkan untuk tidur sebelum isya dan memakruhkan berbicara tanpa ada sebab setelahnya. Jadi berbicara yang tidak bermanfaat setelahnya itu dimakruhkan dalam hadis. Ya, apalagi bergadangnya sampai larut malam, jam 1 mereka masih berkeliaran menunggu pergantian detik-detik pergantian tahun tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Setelahnya sholat subuh semuanya terlalaikan. Ya, mereka itu bukan hanya sekedar nunggu tetet jam 12, enggak, nanti bisa sampai jam 3-an mereka. Dan sholat subuhnya kapan? Enggak sholat. Dan ini akan menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Yang Nabi SAW katakan, al-ahdu bainana wa bainahumus sholah. Pembeda antara kita dengan orang-orang non muslim itu adalah sholat. Dan ini tegas Nabi SAW. Karena perbedaan yang paling mendasar kita dengan mereka itu adalah dalam perkara sholat. Orang-orang kafir, mereka sedekah apa tidak? Mereka sedekah. Ya. Kemudian mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang paling membedakan kita dengan mereka adalah dalam perkara sholat. Ya. Makanya kata Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat tersebut, maka dia dihukumi kafir. Ya. Karena kenapa? Dia melanggar perintah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat tersebut dengan menafikan kewajibannya, sholat enggak wajib, maka di sini dihukumi kafir sebagai sebagian para ulama. Dia meninggalkan sholat nih, dia mengatakan sholat itu kan enggak wajib. Dan dia meninggalkan sholat karena menafikan yang wajib tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang yang kufur. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena lalai, dia meninggalkan sholat karena malas, ya, maka ini masuk dalam hukum dosa besar. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang malas-malas dalam sholat mereka. Ya, maka dia masuk dalam hukum dosa besar. Maka kalau dia menafikan kewajibannya yang pertama tadi, dia sudah bergadang malam-malam, kemudian sampai dia tidak melaksanakan sholat, dia mengatakan sholat itu enggak wajib, ya, maka dia telah melakukan kekufuran kepada Allah. Kalau dia hanya sekedar mengatakan atau melalaikan, antar aja sholatnya sampai enggak sholat, maka dia masuk dalam hukum dosa besar. Ya, maka mudaratnya sangat besar. Ya. Ketika mereka melakukan hal-hal tersebut. Belum lagi apa yang mereka lakukan, misalnya tabdzir. Apa itu tabdzir? Membuang-buang harta yang bukan pada hal yang benar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala larang dalam surat Al-Isra 26-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira." Janganlah kalian memubadzirkan harta-harta kalian secara cuma-cuma. Ya. Maksudnya mubadzir itu adalah membelanjakan harta yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Itu beli petasan itu bisa jutaan jemaah. Ya. Dan orang yang dagang petasan itu satu malam bisa untung jutaan. Dia beli petasan dan ini tidak dibenarkan dalam syariat, ini namanya tabdzir.
Kemudian kata Allah, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadir itu adalah teman-temannya syaitan. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melakukan perayaan malam tahun baru tersebut mudaratnya sangat besar, belum lagi ikhtilaf, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Yang Nabi SAW mengatakan seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, lebih baik baginya ditancapkan paku dari atas kepalanya sampai menembus lehernya, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Belum lagi ya, mereka disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan, apalagi ada pestanya, musiknya dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal itu dalam surat Luqman, ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, nanti akan datang dari manusia itu yang menghalalkan musik-musik. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan tegas dalam hadisnya, sayati min ummati yastahilluna al-hira wal ma'azif, akan datang nanti dari umatku mereka yang menghalalkan khamr, menghalalkan sutra dan menghalalkan musik-musik. Dan dosa yang sangat banyak. Makanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di malam tahun baru ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala murka, Allah menurunkan azabnya. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan tersebut, tentunya kita berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwahkan kepada diri kita tentunya. Kemudian anak-anak kita untuk tidak mensukseskan, tidak ikut dengan acara-acara tersebut. Ya, masih banyak hari-hari lain yang bisa kita bersenang-senang dengannya. Ya, kita ajak keluarga kita berlibur, itu lebih selamat daripada kita merayakan dan mengikuti atau mensukseskan acara-acara mereka. Kemudian di antara sifatnya orang yang beriman, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya orang-orang yang beriman dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, Allah sebutkan nama tersebut adalah ibadur rahman, yaitu sifatnya orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, yaitu mereka yang tidak menghadiri acara-acara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ai la yahdurunahu, mereka yang tidak menghadiri acara-acara yang mengandung kemaksiatan. Apapun itu bentuk kemaksiatannya, baik itu perayaan malam tahun baru, perayaan Natal, perayaan apa-apa yang menjadi pengkhususan bagi mereka, ketika kita menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita daripada menghadiri acara-acara tersebut, maka kita termasuk daripada ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Adalah sifatnya orang-orang yang beriman, yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat. Ya, mereka yang senantiasa menjaga salat mereka, mereka yang senantiasa menjaga janji mereka, dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak menghadiri acara-acara yang mengandung kemaksiatan. Dan ini dikiaskan jemaah yang dimuliakan Allah, apapun bentuk kemaksiatannya, ketika dia menjaga dari hal tersebut, maka dia digolongkan sebagai orang yang beriman. Ya. Apalagi kalau dia mampu ya untuk menjaga semua perbuatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan menjadi hal yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rela untuk dikucilkan. Ya, sebagaimana dibahas oleh para ulama tentang sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, sebab turunnya surat Al-Kafirun itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak join dengan agama mereka. Kata mereka,
mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ya, karena agamamu sudah sangat luas ajarannya, kata mereka, bagaimana kita saling menghargai saja, kata mereka. Kamu datang kepada kami menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, nanti setelah 1 tahun kami juga akan menyembah Tuhanmu 1 tahun. Subhanallah, luar biasa mereka. Ya, jadi mereka ajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk toleransi. Kamu datang dulu menyembah Tuhan kami wahai Muhammad 1 tahun aja. Habis 1 tahun kami lagi datang ke kamu menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Secara secara toleransi, benar itu jemaah. Saling berbagi gitu. Kamu datang dulu ke tempat kami, sama dengan sebagian orang sekarang. Ketika ibadahnya orang-orang kafir, mereka datang ke gereja sambil nyanyi-nyanyi, melakukan ibadahnya mereka. Ini toleransi yang benar apa tidak? Toleransi yang benar apa tidak jemaah? Salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik di atas muka bumi ini yang menjaga dirinya dari hal tersebut. Nabi nggak mau tercemar. Maka di antara sifatnya orang yang beriman, dia menjaga dirinya tersebut dari hal-hal yang bisa mencemarkan agamanya. Dan Nabi diajak 1 tahun datang ke tempat kami, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun dan kami akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Maka Allah turunkan surat Al-Kafirun untuk membantah ajakan mereka tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi daripada surat Al-Kafirun itu. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi la ta'budu ma ta'budun. Ya. Janganlah kamu menyembah apa yang mereka sembah. Dan ini mungkin setiap orang hafal surat ini, tapi mereka nggak paham tentang maknanya. Sehingga mudah aja datang ke gereja ikut nyanyi-nyanyi padahal orang muslim. Ya. Datang ke gereja dengan pakaian Natal padahal orang muslim. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan berkali-kali, diulangi dalam surat Al-Kafirun itu, la ta'budu ma ta'budun. Ya. Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi mereka agama mereka. Jelas ada pemisah antara kita. Ya. Bagi mereka perayaan mereka, yang bagi kalian perayaan kalian dalam Islam. Ini adalah pemisah. Toleransi itu hanya dalam masalah sosial. Adapun dalam urusan ibadah semuanya nafsi, lakum dinukum waliyadin. Ini adalah pemisah dalam ibadah. Kalau mereka misalnya ada tetangga kita non muslim mengatakan, "Pak, yuk gotong royong." Ya kita jangan cuek. Ya, itu namanya kita tidak menghargai. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada salah seorang Yahudi, dan itu biasa dalam urusan muamalah. Kita jual beli juga dengan mereka. Mereka punya toko, kemudian kita beli barangnya, nggak masalah. Tapi dalam urusan ibadah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakum dinukum waliyadin, ada pemisah di antaranya. Bagi kalian agama kalian, bagi mereka agama mereka. Kita punya agama, kita punya aturan. Ya, kita punya batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, ya. Maka itulah yang menjadi patokan kita. Itulah yang menjadi dasar kita. Itulah yang menjadi pedoman kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka itu yang harus kita hindari. Ya. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang apa yang menjadi ajarannya. Ketika diajak oleh orang-orang kafir pada saat itu untuk menyembah Tuhan mereka, Nabi nggak mau. Tentunya seorang muslim wajib untuk menjaga kehormatannya. Dan ini kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya. Baik. Kedua, apabila kita misalnya ada seorang keluarga kita di sini meninggal dunia, apakah kita kan karena ada hadis mengatakan bahwa setiap muslim itu dikuburkan pada tempatnya, pada tempatnya meninggal, tapi karena dia buat wasiat atau dia ditampung kita kembalikan ke sana. Apakah itu dibenarkan boleh? Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib, dan di sini wajib ain, wajib bagi setiap individu. Ya, wajib bagi setiap individu. Karena dalam agama ini ada dua kewajiban. Yang pertama namanya wajib ain, dan ini wajib bagi setiap individu siapapun itu, laki-laki, kemudian perempuan, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua ada yang namanya wajib kifayah, ya, atau dalam istilah lain wajib kafai. Apa itu dia? Wajib yang hanya boleh dilakukan oleh sebagian yang lain. Tapi kalau semuanya tidak melakukannya maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada sebagian yang lain yang melakukan maka yang lainnya enggak dosa. Ini namanya wajib kifayah. Nah, dalam hal menuntut ilmu ini adalah wajib ain, yang wajib setiap individu itu mereka wajib untuk mempelajari ilmu agama. Karena hal ini langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ayatnya yang menjelaskan tentang hal itu adalah dalam surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dari siksaan api neraka kalau kita enggak tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita menjaga diri kita dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah kalau kita nggak tahu tentang ilmunya? Maka di sini adalah wajib ain. Bagaimana kalau kita nggak menuntut ilmu? Maka dia berdosa. Berdosa. Ini konsekuensinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya fardu kifayah, wajib yang hanya boleh untuk dilakukan sebagian orang. Tapi kalau semuanya nggak melakukan maka mereka semua mendapatkan dosa. Ya, contoh misalnya seperti apa? Misalnya ada jenazah tadi, ya. Maka kalau sebagian orang yang sudah mengurusnya, kemudian mengafankannya, menguburinya sampai selesai, maka sebagian yang lainnya nggak mendapatkan dosa. Tapi kalau jenazah tersebut dibiarkan begitu saja, nggak ada yang mau ngurus, semuanya berdosa. Ya, itu yang namanya dimaksudkan dengan wajib kafai. Jadi dalam hal menuntut ilmu tadi adalah hukumnya wajib ain, yang wajib untuk setiap individu. Kalau dia tidak melakukan atau tidak menuntut ilmu maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adapun dalil yang menjelaskan tentang seseorang dikuburkan sesuai dengan tempat meninggalnya itu dikhususkan kepada para nabi. Ya. Para nabi diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Itu para nabi. Adapun orang-orang muslim ketika mereka meninggal, sunnahnya adalah disegerakan. Disegerakan, ya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk segera dilakukan pemakaman, dikuburkan. Karena kalau dia orang baik ada pahala yang harus disegerakan. Karena dia kalau dia orang jahat maka akan ada azab yang menunggunya. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut? Ya, supaya dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Dan nanti yang di dalam kuburnya itu bukan roh, tapi mereka hidup. Ya. Jadi kalau kita baca tentang hadis Nabi yang sangat panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana roh itu dicabut. Malaikat itu akan datang kepada seseorang, jika dia beriman, roh itu akan keluar seperti air yang ditumpahkan dari gelas. Sangat mudah keluarnya. Tapi kalau mereka itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, rohnya itu keluar dan ditarik oleh malaikat seperti sebuah duri, ya. Yang kayu tersebut memiliki duri yang sangat besar, seperti ditarik dari dalam tuh. Sakitnya luar biasa.
Dan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menatap kedatangan malaikat tersebut dengan tatapan yang sangat takut. Makanya kalau kita lihat sebagian orang-orang yang datang kepada mereka maut, mereka akan menatap kematian tersebut dengan tatapan yang sangat takut. Dan ditarik oleh malaikat tersebut dengan tarikan yang sangat keras, dan tarikannya seperti kayu yang memiliki duri yang besar. Lalu mereka bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini proses perjalanannya. Kemudian sampai di pintu langit, ketika ketika dia sampai di pintu langit, penduduk langit berkata, siapakah gerangan yang wangi tersebut? Dia adalah orang yang beriman. Maka dibukakan pintu langit dan dia mendapatkan nikmat di sisi Allah. Kemudian kalau roh itu adalah orang yang jahat, orang yang kufur kepada Allah, langit itu terasa bau sehingga langit tidak dibukakan pintunya. Setelah roh itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti dikembalikan lagi dalam kuburannya setelah jenazah tersebut dimasukkan. Dan mereka hidup di dalamnya. Dan itu bukan hanya roh, tapi roh dan jasad hidup di dalam kubur. Dan itu adalah dunia yang berbeda dengan kita. Jadi jangan kita anggap yang disiksa, yang mendapatkan nikmat di dalam kubur itu hanya rohnya saja. Enggak. Itu adalah jasad dan roh, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Ya. Kalaupun seandainya kita gali lagi, mereka enggak akan pernah bisa hidup sama seperti kita di dunia, walaupun mereka hidup di dalamnya. Kalau orang yang mendapatkan kenikmatan, orang yang beriman kepada Allah, dia akan dikasih nikmat yang begitu besar dalam kuburnya. Ya, diluaskan pemandangan kuburannya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Tapi orang yang kufur kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya akan mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disuruhnya para malaikat. Ya. Bahkan dalam suatu riwayat, ya, dalam kuburan tersebut ada malaikat yang memukul mereka dengan palu yang sangat besar, sampai mereka tenggelam dalam kedalaman yang sangat dalam. Ditarik lagi ke atas, dipukul lagi, begitu pun sampai datangnya hari kiamat. Dan itu tergantung pilihan kita. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat Allah, maka kita senantiasa menjalankan perintah Allah. Kalau kita ingin dicabut nyawa kita dalam keadaan sakit, kemudian tidak diterima oleh penduduk langit, dan sampai di kuburan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal itu akan sangat berat bagi kita untuk menerima. Belum lagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sangat berat. Ya. Sangat berat. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, tentunya dengan syarat tadi, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, menyegerakan bagi seorang yang beriman. Misalnya seperti tadi, harus dikuburkan ke Bima misalnya. Perjalanan ke Bima berapa hari itu? Ya, maka ini termasuk daripada kemaksiatan, walaupun secara hukum itu tidak masalah. Ya. Misalnya dia wasiat untuk dikuburkan di kampung halaman misalnya, tapi perjalanannya sampai seminggu, ya. Diformulin jenazahnya, kemudian supaya tidak busuk dan lain sebagainya. Ya, tentu hal ini tidak masalah secara kebiasaan. Tetapi dia melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya adalah menyegerakan. Enggak ada bedanya dia kuburkan di kampung halaman, dia kuburkan di Depok dan lain sebagainya, enggak ada bedanya. Yang penting disegerakan. Kalau dia orang beriman, dia akan segera mendapatkan kenikmatan tersebut. Adapun para nabi dikhususkan mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal, sebagaimana Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah. Cukup ya insyaallah. Ada lagi? Oh iya, silakan Pak. Satu orang sudah dikubur puluhan tahun, tapi setelah dibongkar jasadnya masih utuh semua, kain kafan masih bagus. Itu amalan apa yang diamalkan dia sehingga dia begitu? Apa dia orang soleh atau bukan? Iya, wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan itu menjadi tanda yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika dia melakukan amal kebaikan, Allah jaga. Ya, dalam kuburan itu dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan, pastinya dia mendapatkan kenikmatan yang begitu besar.
Dan mudah-mudahan itu menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala menjaga dia di kuburan. Jasadnya wangi. Iya, bisa jadi. Mungkin itu diantara tanda Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala jaga di dalam kuburannya. Iya, itu tadi yang kita katakan. Mudah-mudahan itu menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka di kuburan. Karena dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya jasadnya para nabi dan orang-orang soleh itu mereka tidak dimakan rayap, itu benar. Ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan itu menjadi tanda yang benar gitu. Baik, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi. Islam itu karena mengatakan toleransi berjaga-jaga di tempat ibadah orang kafir, gimana itu Ustaz? Ya. Ya, orang Islam menjaga di tempat ibadahnya orang non muslim. Kira-kira orang-orang non muslim mau nggak disuruh jaga di masjid kita tuh? Ya. Tapi itu dilakukan dan itu kebanyakan khusus orang-orang muslim saja. Adapun orang-orang kafir mereka nggak mau karena mereka punya prinsip. Dan orang-orang yang nggak punya prinsip berarti seperti itu dalam hidupnya. Orang yang nggak punya prinsip dalam beragama, dia menganggap semua toleransi itu berlaku. Padahal toleransi itu hanya dalam urusan sosial. Makanya tadi kita sebutkan toleransi itu hanya berlaku dalam urusan sosial. Urusan ibadah kita tidak boleh mengikut campurkan ibadah mereka, baik itu melakukan penjagaan kepada ibadah mereka, baik itu melakukan nyanyi-nyanyian di tempat mereka, dan ini terlarang. Karena proses turunnya tadi surat Al-Kafirun wajib kita ketahui, Nabi itu diajak begitu. Ya, walaupun hanya sekedar diajak, tapi Nabi SAW nggak mau, apalagi sampai ikut campur dengan ibadah mereka. Makanya Nabi menegaskan kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun tersebut, ya, berkali-kali diulangi itu. Qul ya ayyuhal kafirun, ya. La a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, kata Nabi, aku enggak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan ini dalam urusan apa? Dalam urusan ibadah. Memberikan toleransi dalam hal urusan ibadah ini terlarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam urusan sosial boleh, misalnya tetanggaan, kemudian di selokan itu kotor dan atau di halaman itu kotor, atau sosial kemana saja, misalnya mengumpulkan donasi dan lain sebagainya untuk disumbangkan, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dalam urusan ibadah ini yang terlarang. Baik itu mendatangi tempat ibadah mereka, kemudian menjaga supaya apa? Supaya aman, ya. Dan itu termasuk bagian daripada mensukseskan ibadah mereka. Atau misalnya ikut nyanyi-nyanyi di dalamnya. Sekarang banyak begitu, masuk ke gereja mereka, kemudian yang nyanyi itu siapa? Orang-orang yang berjilbab. Itu nyanyi yang diperintahkan oleh mereka tuh, ya. Kemudian sekarang misalnya banser, mereka mengatakan toleransi ini kita jaga ke tempat mereka. Dan ini adalah toleransi yang kalau kita bilang itu kebablasan. Terlalu menganggap toleransi itu sehingga semuanya apapun diperbolehkan. Padahal ini adalah prinsipnya seorang muslim adalah lakum dinukum waliyadin. Ini mereka anggap itu hanya sebatas ayat yang lewat aja begitu. Padahal di dalamnya terkandung makna yang luar biasa yang menjadikan pemisah antara kita dengan mereka. Beserta dengan sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut wajib juga kita ketahui. Kenapa sih kok ayat ini turun? Ternyata ada sebab. Mereka juga mengajak Nabi SAW ikut campur dalam urusan ibadah mereka, sehingga Allah menegaskan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah kepada orang kafir tersebut, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sampai dengan berkali-kali. Ya, la ta'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengulangnya. Sampai Allah tutup dengan satu kalimat, lakum dinukum waliyadin. Titik. Ya, enggak ada lanjutan lagi. Ya. Bagi kalian agama kalian, artinya apa? Udah, kita enggak usah ikut campur. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliyadin, dan bagi saya agama saya. Ada pemisah. Kalau mereka memanggil kita atau mengajak kita untuk melakukan ritual khusus dalam ibadah mereka atau menjaga, membantu ibadah mereka, katakan lakum dinukum waliyadin. Saya punya agama dan saya punya prinsip saya adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau ini dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan sosial, jual beli dan lain sebagainya, enggak masalah. Ini toleransi namanya. Jangan sampai menjaga juga, kamu kan orang kafir, saya enggak mau jual beli sama kamu. Ini juga terlalu ekstrim kanan. Ya, ekstrim kiri juga enggak boleh, kemudian ekstrim kanan juga enggak boleh. Makanya umat kita ini adalah ummatan wasato, umat pertengahan. Ya, yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu termasuk daripada pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama Pak. Masyaallah. Barakallahu fiik. Cukup ya insyaallah. Apa ada lagi? Iya, silakan Pak. Kalau sebagai kepala negara gimana Pak? Ya? Sebagai kepala negara atau pimpin untuk mencapai gimana? Iya, sebagai kepala negara. Makanya kan saya mengaku yang tadi menurut sebagai pihak agama karena itu sudah mengucapkan kalau kita merunut kepada sejarah sebagai pemimpin yang menjalankan sunnah itu, dia tetap menghargai semua kelompok yang hidup dalam negara tersebut. Nabi memimpin suatu negara, di dalamnya ada orang Yahudi, ya, yaitu Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Di dalamnya mereka melaksanakan ritual ibadah mereka, dan Nabi SAW tidak ganggu. Dan inilah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam. Jadi kalau pemimpin kita sekarang, ya wallahu taala alam bagaimana cara mereka bisa menjaga diri dari hal tersebut. Tapi itulah yang menuntut mereka harus menaungi semua agama. Akhirnya ketika ibadahnya orang Islam, mereka ikut melaksanakan. Ketika ibadahnya orang non-muslim, mereka juga datang ikut merayakan. Ibadahnya orang Hindu, mereka juga ikut selamat dan lain sebagainya. Karena itu tuntutan mereka. Tapi kita nggak tahu nanti hisabnya di hadapan Allah seperti apa, gitu. Tetapi kalau dia mau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul tetap memberikan mereka toleransi, tapi tidak mengucapkan atau membantu menguatkan sedikit pun apa yang mereka lakukan. Ya, biarlah nanti hisab mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin karena tuntutan negara, karena jabatan. Ya, makanya kenapa para sahabat terdahulu mereka sama sekali nggak mau meminta kepemimpinan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mengangkat mereka sebagai pemimpin, itu dianggap sebagai suatu musibah. Karena kenapa? Tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugas kepemimpinan kepada mereka, semuanya pasti menolak terlebih dahulu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika para sahabat selesai bermusyawarah mengangkat dia sebagai pemimpin, ya, dia khawatir, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan hisab yang dilakukan oleh kepemimpinannya. Sampai dia seringkali menangis di malam hari, ya, ketika dia membaca surat Idza sama'un syaqqat al-insyiqaq. Dia baca ayat 1 sampai dengan ayat 10 itu pingsan sampai beberapa kali itu. Sampai dengan ayat wa idza suhufun nusyirat. Apabila nanti buku catatan amal dibuka di hadapan Allah, dia merenungi ayat ini. Betapa banyak amalan saya yang nanti akan dibuka oleh Allah di hadapan saya. Pingsan beliau. Ya. Makanya di antara mereka jarang yang mau meminta kepemimpinan, tapi kan sekarang beda. Ya. Biarlah nanti hisab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya insyaallah. Cukup ya? Baik, masyaallah. Baik, udah jam berapa ini? Udah siang.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.